berbagi pengalaman bersama. Oke, selamat datang di Geber Mas Sultan. Terima kasih telah mengundang saya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Beberapa waktu ini kan lagi hujan panas Iya, zaman ya. hujan terus. Sering demam sih. Udah baik kan Mas? Alhamdulillah baik lah. Diundang SMKI harus baik. Oke, boleh perkenalkan diri dulu pada rekan-rekan semua biar makin sayang, makin akrab ini dengan kita. Enggak kenal, enggak sayang ya. Iya, nggak kenal kan nggak sayang nanti. Kenalkan teman-teman, nama saya Sultan, Sajikan Sultan. Saya alumni Broadcasting SMKI. Sekarang saya mengemban pendidikan di ISI Surakarta, film. Wow, keren. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang Mas Sultan, rumahnya di mana atau lagi sibuk apa? Ya tadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, aku lulusan sini, alumni sini broadcasting. Sekarang aku sedang kuliah di ISI film, sibuk bikin film tentunya, bikin tugas-tugas dan lain sebagainya, dan magang-magang juga. Terus aku di Solo, tinggalnya di Karanganyar. Teman-teman kalau misal teman-teman tahu apa namanya flavor Palur itu, Oh iya. ya itu saya di bawah flavornya. Rumahnya Mas? Enggaknya di daerah Palur. Ya udah sibuk juga sih, sama kan saya ada beberapa film sekarang, sibuk submisi di beberapa festival dan lomba-lomba begitu gitu Mbak. Oke, sebelumnya Mas Sultan ini adalah alumni lulusan dari 2023 ya. Terus apa sih yang membuat Mas Sultan akhirnya melanjutkan kuliah ke ISI Surakarta dan mengambil jurusan TV film tadi itu? Apa ya yang membuat saya melanjutkan pendidikan saya di Siswa, sebenarnya ya saya udah cinta banget sih sama film, sama seni. Wow. Seni itu adalah representasi kehidupan buat saya. Anjir, berat banget ya. Enggak ya, saya cinta sama film, saya cinta sama seni. Terus saya merasa ISI Solo bisa mewadahi kecintaan saya terhadap film ini, sehingga saya waktu itu mencoba untuk menekuni bidang ini. Dari SMK saya belajar menggali dan lain sebagainya. Terus lulus saya langsung mencoba daftar di ISI Solo, alhamdulillah keterima. Dan sampai sekarang alhamdulillah ISI Solo bisa mewadahi kecintaan saya terhadap seni ini. Begitu. Bisa berkembang ya Mas? Amin, bisa berkembang. Nih, apa hal yang paling berasa beda saat masuk kuliah sama pas jadi siswa di SMK itu apa Mas? Itu sih, di kuliah dan di SMK tentu saja kita menemukan banyak perbedaan ya. Pertama adalah kita bertemu dengan sumber daya manusia yang baru, yang beda. Jadi kita tuh di SMK kan basically kita memang belajar dasar-dasarnya dulu dan sebagainya untuk bisa lanjut ke kuliah, untuk bisa menjadi praktisi lah. Terus nanti di kuliah saya bertemu dengan orang-orang yang memang niat betul, memang benar-benar memfokuskan dirinya, ilmunya untuk mempraktekkan ilmu film ini dan sebagainya. Terus sumber daya manusia, prakteknya juga di kuliah itu saya mendapatkan praktek produksi film yang sangat banyak. Jadi SMK banyak juga, cuma ketika saya masuk kuliah itu benar-benar value-nya beda, terus secara apapun ya, bobot dan lain sebagainya itu memang beda. Jadi di kuliah saya mendapatkan praktek-praktek itu lebih banyak lagi, bahkan 3 kali lipat SMK mungkin di produksinya gitu Mbak. Lebih banyak berarti ya Mas? Sangat lebih banyak ya, lebih banyak di SMK gitu. Wow, kaget sih. Kaget kan? Iya. Kaget kan, tapi jangan takut. Lipatnya itu. Iya, kalau kita cinta kan kita Iya, mau memperjuangkannya. iya, betul. Generasi. Terus apa pengalaman yang didapat dari SMK dan pengaruh besar buat Mas di kuliah itu apa Mas? di SMK ini kan ketika saya masuk kuliah, saya kan udah mendapatkan basic dari SMK. Iya. Tapi ketika saya masuk SMK kan saya belum tahu ilmu apapun tentang film ya, tentang film apalagi seni. Jadi
ibaratnya sebelum saya masuk kuliah tuh saya udah diperkenalkan dulu terhadap seni, terhadap film oleh SMK ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapat di SMK ini sangat menjadi bekal sih buat saya di kampus agar bisa mengejar teman-teman, agar bisa menyeimbangi teman-teman dan lain sebagainya. Terus di SMK ini kan ada magang kan. Oh iya ada. Magang itu saya ketemu banyak orang yang ternyata sangat berpengaruh buat saya di masa depan itu. Di masa saat ini tuh banyak orang-orang yang saya temui pada saat magang SMK ini sangat berpengaruh di saat kuliah ini, ngasih saya job, ngasih saya ilmu dan lain sebagainya. Terus guru-guru di SMK ini itu sangat berperan besar sih buat saya, karena ilmu yang mereka kasih, ilmu yang mereka ajarkan pada saya itu sungguh tidak bisa saya lupakan. Sangat berjasa. Sangat jasanya besar sekali. Sangatlah. Sangat besar kok. Ini udah bukan besar biasa ini. Tapi besar apa? Besar banget. Gitu. Adakah proyek atau tugas yang berkesan dan Mas Sultan masih ingat sampai sekarang gitu, kayak masih wow gitu. Apa Mas kira-kira? Kalau di SMK itu pas saya tugas akhir. Tugas, TA itu. iya tugas akhir di SMK ini, karena apa ya, waktu tugas akhir itu kan ada apa ya, ada beban tersendiri lah bagi saya, karena kan kebetulan saya sutradara juga waktu TA. Jadi ini kan produksi pada saat SMK tuh, TA itu produksi drama yang paling menegangkan buat saya. Jadi memang saya baru-baru mengulik ilmu yang ada aspek-aspek dalam film dan lain sebagainya waktu TA itu. Jadi itu merupakan sebuah proyek yang nggak bisa saya lupakan waktu SMK. Terus waktu kuliah ini, berapa waktu lalu saya magang di salah satu rumah produksi di Jakarta, teman-teman. Produksi film panjang, rencana tayang tahun depan atau 2 tahun lagi lah, baru selesai berbulan. Kalau tayang kabarin ya Mas ya. Pasti tak kabarin nanti langsung. Calling aja ya. Itu sih, tapi ya itu dua hal itu yang mungkin sampai sekarang bahkan selamanya nggak bisa saya lupakan gitu. Karena kan itu berpengaruh besar dari hidup saya. Iya Kak, bermanfaat banget. Iya Kak. betul. Ini seru ya. Seru ya. Seru. Guru-gurunya seru. Wah, teman-teman rame bangetnya, ada sekitar berapa orang? 3 jutaan ya ini. Kurang lebih 1.500. Jadi 3 juta Iya. jadi 1.500 sih. Ada. 1.500 miliar. Iya. Gitu. Banyak ini. Gede nih. Alhamdulillah. Doain biar makin berkembang. Amin, doaku. Aku tuh setiap hari tahajud buat SMKI. Alhamdulillah. Tahajud buat SMKI. Terima kasih. Iya, walaupun 5 waktunya kadang lupa, cuma tahajud SMKI. Tetap gitu. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya, iya. Pasti tak doakan. Oke. Terus apa lagi? Siapakah sosok yang menginspirasi Mas Sultan di dunia perfilman ini? Kenapa gitu kok bisa terinspirasi dari siapa gitu? Ada satu orang yang baru menginspirasi itu, Mas Ali Yafi, kalau Mbak tahu. Berapa waktu lalu sempat diundang di sini di apa namanya? Gedung apa itu? Yang tunjukkan? Yang di Pendopo. Iya, di Pendopo itu, di Joglo. Bukan di Joglo, di auditorium. Mas Ali Yafi, dia adalah sutradara, produser dan lain sebagainya, dia nge-BI. Jadi semuanya dia kulik. Jadi semuanya dia bisa. Kenapa dia berpengaruh dalam hidup saya? Karena ya itu tadi kan saya bilang, pengalaman yang nggak bisa saya lupakan waktu dikasih magang di SMK. Terus saya ketemu orang-orang yang berpengaruh. Nah, Mas Ali Yafi adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, karena ilmu yang dia kasih, terus apapun itulah yang dia berikan pada saya sampai sekarang tuh benar-benar saya jadikan pedoman lah istilahnya. Dia kasih ilmu saya banyak, dia kasih saya pengalaman. Waktu itu tuh saya benar-benar awam lah. Saya benar-benar awam, saya benar-benar nggak bisa syuting, nggak tahu syuting ini kayak mana toh, syuting ini gimana dan lain sebagainya. Terus flow-nya tuh gimana. Dia berani kasih saya ruang, dia berani kasih saya kesempatan untuk itu. Dia berani marahin saya waktu itu. Jadi benar-benar
banyak sih hal yang bisa saya pelajari dari dia, banyak pengaruh yang dia berikan pada saya. Terus kalau sebenarnya kalau orang yang berpengaruh tuh dan orang yang nggak bisa saya lupakan tuh banyak ya, karena kan saya belajar dari semua orang tuh guru buat saya, semua hal adalah pelajaran, semua orang adalah guru itu. Oke. Misal nih Mas, Mas Sultan yang ngajarin orang yang benar-benar banget mau belajar kayak dasarnya film itu, Mas kayak bakal ngerasa Mas paling bisa atau bakal ngajari kayak lebih baik biar dia bisa gitu? Nah, kalau misal paling bisa tentu enggak ya, karena kan dunia ini itu luas dan enggak sebenarnya, maksudnya enggak Ya, itu luas dan iya luas dan sempit, jadi kita bisa ketemu dengan banyak orang tapi kita juga lebih banyak orang yang lebih pintar dari kita kan sebenarnya. Iya. Kalau merasa paling pintar sebenarnya enggak, bahkan kalau misal ada orang yang mau bertanya pada aku mau belajar, aku nggak nyebut itu belajar, aku nyebut itu sebagai sharing aja, diskusi, karena bisa aja dalam obrolan itu, dalam sharing itu aku belajar dari dia belajar dari aku juga, jadi bukan menggurui, cuma ya kita sharing aja, diskusi begitu. Saling belajar gitu. Iya. Ya. Karena kan kita kan nggak pernah berhenti untuk belajar kan, Mbak. Iya. Namanya manusia kan. Manusia kan tetap belajar terus. Wah, Kalau ada yang salah ya. Pintar. Namanya juga manusia. Betul, pintar. Pintar. Cemerlang. Jenius. Oke, pesan untuk kami sebagai siswa SMKI Mas buat kedepannya kan besok kita juga mendapatkan siapa tahu dapat dari Mas Sultan Kalau lebih banyak lagi. pesan sih nggak muluk-muluk ya, paling nasi goreng satu sama es teh. Pak, pesan Pak satu. Itu enggak sih, kalau pesan itu sebenarnya banyakin relasi sih, karena relasi itu benar-benar penting teman-teman. Relasi kan kalian, bagaimana kalian berhubungan dengan orang lain, bagaimana kalian bisa menjalin komunikasi sama orang lain. Relasi itu penting karena ketika kalian suka sama suatu hal tuh, terus kalian menjalin relasi itu, relasi kalian semakin luas, jangkauan karir kalian juga akan semakin luas, karena ketika kalian bisa membangun relasi, kalian tuh akan membuka kesempatan bagi diri kalian sendiri untuk di calling itu ya, diajak syuting, dikasih peluang-peluang itulah. Jadi yang paling penting adalah pertama jangan menutup diri dan relasi kan. Terus kedua, jangan pernah merasa paling bisa menurutku, karena kamu akan habis ketika kamu merasa paling bisa. Wes mbok masih aku sebisa apapun lah, ketika aku menutup diri untuk belajar, itu akan sangat iya sih, percuma, menjadi kemunduran dirimu menurutku. Iya. Manusia kan ya itu tadi, wis ojo menutup diri, terus jangan merasa paling bisa, karena ilmu itu kan bisa dicari, Bisa. tapi kan iya, tapi kan bagaimana kau iso menjalin komunikasi karo orang sih sing penting. Iya, kayak Misal komunikasinya itu baik apa enggak? iya gitu. betul, misal kayak ada orang yang masih Hafi tadi, Oh, iya. waktu masih Hafi tadi ngajak aku, itu aku belum bisa apapun, sangat, bahkan sampai ya maksudnya sekarang tuh kan masih belajar, cuma waktu Iya. itu benar-benar nol kopong lah. Berarti kayak dasarnya itu belum tahu Betul. gitu ya Mas ya? Aku yakin Mas Yafi itu waktu dulu ngajak aku pertama kali untuk berproses, Ya. itu dia nggak mandang skillku, dia itu yang dia pandang adalah cara aku berkomunikasi, cara aku memperlakukan orang dan sebagainya. Sehingga ketika itu udah masuk, aku masuk di situ, aku bisa belajar dari situ, belajar skill dan lain sebagainya. Jadi skill itu dipelajari, cuma caramu apa ya, sifatmu untuk berkomunikasi kuwi sing perlu jadi iya sih, kuwi utama sih buat kamu gitu. Kuwi Berarti kayak basic. memperlakukan orang dengan baik itu, Itu basicnya tuh sebenarnya tuh itu ya Mas pinter, ya. ini pinter nih, cemerlang. bagus coba tangan. Terima Tuh kasih. iya gitu. Oke. Luar biasa sekali ya obrolan ini kita pada episode kali ini. Sangat luar biasa bisa kedatangan Mas Sultan. Oke, terima kasih untuk Mas Sultan atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah memberikan saya waktu, memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi di sini, untuk sharing sama teman-teman di sini. 3 juta orang di sini. Banyak Wow. banget, ini lebih dari kita.
Saya tadi kan sampai gerbang depan itu. Iya. Sumpah ini luas banget. Saya sampai sini tuh 2 jam. Oh, enggak mas. Ini saya sama teman-teman nggak kesini 5 jam baru sampai. Pindah dari gerbang. Padahal saya dari rumah ke gerbang depan itu setengah Iya. jam. Dari gerbang depan ke sini tuh 3-4 jam lah. Lebih. Memang Kayak hebat. sini luar negeri lah. 3 juta orang di sini. Ya, ini siswanya banyak, peminatnya banyak. Banyak, aku yakin banyak. Dan Banyak. teman-teman, bentar lagi tuh ada event screening Oh. film-film diisi kan yang ada ini kan kampusku, temen-temenku sinema akhir tahun namanya 12 November. Oh, 3 hari, 12 sampai 15 ya, 2 3. Ya 12 14 pokoknya 3 hari kan. Dari situ tuh menayangkan banyak film teman-teman, banyak film dari film-film anak isi, film-film pelajar sampai film-film dari luar kota. Jadi selain banyakin relasi, banyakin referensi juga. Di situ teman-teman bisa lihat banyak film, referensi-referensi yang bisa kalian jadikan acuan. Dan itu salah satu tempat untuk menjalin relasi itu di situ menurutku, karena akan banyak orang yang membuka diri untuk berrelasi gitu di situ. Itu teman-teman, iya. Dan itu gratis. Di itu Patung Kapal kalau kalian tahu, teater besar isi Surakarta. Oke. Silahkan nonton. Oke, bisa dilihat semua. Bisa dilihat, monggo. Umum ya mas? Umum. Gratis. Gratis. Bisa enak buat Enak buat. sana langsung. Ngajak terus yang ya ora apa-apa. Sing ndeyong iki ndang gek dijak rono, dijak sinau bareng. Dan ada yang ngajak bapak ibu. Ah iya, nek ra Atau- ndeyong ngejak bapak ibu kok ngejak koncone. Oh, ngajak gurumu ya ora apa-apa, ngajak guru. Iya, Sapa wis? Ayo Pak Bu, Ayo, mangkat oh. wis Oh, nonton wis. Ayo, langsung. Oke, Mm, langsung gas ke. Nanti ketemu aku di sana, kita sharing lagi. Ngobrol aja. Itu Siap. teman-teman. Sana. Monggo silakan. Oke, pemirsa, kita udah di ujung acara. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Geber. Generasi berkarya.